kesaksian detik-detik jatuhnya Sriwijaya Air. Bisa dilihat, ini adalah foto tim penyelamat yaitu membawa puing-puing yang ditemukan di perairan sekitar lokasi jatuhnya pesawat penumpang Sriwijaya Air di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, Senin 11 Januari 2021. Menurut CNBC Indonesia, pesawat Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu siang 9 Januari 2021 setelah sebelumnya hilang kontak pasca lepas landas. Peristiwa non tragis itu berawal kala pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC dengan rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di sebelah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki. Kabar terbaru, Posko Terbaru Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas hingga Senin kemarin 11 Januari 2021 telah menerima 21 kantong berisi bagian tubuh korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Humas Basarnas Yusuf Latif menjelaskan kapal dari Polisi Air Polda Metro Jaya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat telah menyerahkan kantong berisi 14 bagian tubuh yang sudah berhasil dikumpulkan dari penyisiran di Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu sejak Minggu 10 Januari 2021. Selain kantong berisi 14 bagian tubuh korban, kata Yusuf, Polisi Air juga menyerahkan beberapa kantong yang berisi 53 properti serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di tengah pencarian yang masih terus berlangsung, ada beragam kesaksian dari warga seputar detik-detik mencekam jatuhnya pesawat yang membawa 62 orang itu. Berikut beragam kesaksian detik-detik jatuhnya Sriwijaya Air yang mencekam. Dilihat dari foto, bagian dari pesawat penumpang Sriwijaya Air yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Senin 11 Januari 2021. Bisa dilihat, inilah foto dari bagian pesawat yaitu Sriwijaya Air. Yang pertama, Bupati dapat info ada pesawat jatuh dan meledak di Pulau Laki. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menceritakan dia mendapat informasi yang menyebut ada pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki atau Kepulauan Seribu. Junaedi menyebut menerima informasi itu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Junaedi mengatakan pesawat tersebut jatuh dan meledak. Iya, katanya ada pesawat jatuh dari tadi jam 14.30. Mungkin saat ini sedang ada pencarian, infonya ada pesawat yang jatuh. Itu meledak di Pulau Laki, ujar Junaedi seperti itu. Junaedi menjelaskan Pulau Laki berada di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Tidung. Menurutnya Pulau Laki merupakan tempat tidak berpenghuni. Yang kedua, menurut nelayan dengar dentuman. Kesaksian yang datang dari para nelayan di Pelabuhan Tanjung Kait mengaku sempat mendengar dentuman suara di tengah laut. Dengar ledakan siang habis ngelaut, cuma dengar ledakan kayak geluduk petir, kata Yakub salah seorang nelayan. Dikutip dari detik.com. Senada dengan Yakub, nelayan lainnya menuturkan mendengar suara dentuman yang sama. Ia mendengar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat saat melaut. Sekitar jam 3 pesawat nggak lihat, cuma mendengar saja,
karena gelap hujan angin. Tahun-tahunnya boom sekali saja, kata Soleh. Pihak kepolisian ikut melakukan pencarian terkait pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak di Kepulauan Seribu. Polisi menerima informasi adanya suara dentuman di sekitar Pulau Laki sore tadi. Ada informasi dari nelayan di sekitar Pulau Laki sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelah timur Pulau Laki itu ada yang mendengar suara seperti petir, kemudian ledakan yang ditemukan seperti itulah, kata Kapid Humas Polda Metro Jaya pada Sabtu 9 Januari 2021. Yang ketiga, nelayan Pulau Lancang lihat puing-puing berterbangan. Nelayan Pulau Lancang Hendrik Mulyadi menceritakan detik-detik saat ia menyaksikan pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh. Hendrik berada di lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi jatuhnya pesawat itu bersama dua rekannya yang merupakan ABK, yaitu anak buah kapal, di kapal pencarian rajungan. Saat itu hujan cukup besar, kemungkinan berkabut, dan kami bertiga di tengah laut sedang konsentrasi mengambil bubu alat penangkap rajungan. Tiba-tiba ada seperti kilat ke arah air, disusul dentuman keras, puing berterbangan sama air. Tinggal sekali untung kapal saya nggak apa-apa, kata Hendrik. Dilansir Detik dari kantor berita Indonesia antara Senin 11 Januari 2021. Setelah rangkaian kejadian yang berlangsung di bawah 2 menit tersebut, Hendrik mengaku dia dan dua rekannya tidak bisa melakukan apa-apa selain bertanya ada apa gerangan yang terjadi dan sempat mengira itu adalah bom yang jatuh dan meledak. Namun anehnya menurut Hendrik, sesaat sebelum kejadian tidak terdengar suara mesin pesawat sebelum dentuman keras, serta tidak terlihat kobaran api membubung sesaat setelah dentuman keras. Suara mesin nggak ada, terus saat kejadian nggak kelihatan ada api, hanya asap putih, puing-puing yang berterbangan, air yang berombak besar, dan ada aroma seperti bahan bakar. Meski tidak mengalami cedera dan kapalnya tidak mengalami kerusakan, Hendrik mengaku masih terguncang hingga tidak enak makan dan tidur sampai tak sanggup bekerja mencari rajungan seperti sedia kala. Yang keempat, rumah warga bergetar. Penduduk Pulau Lancang Junaenah 40 tahun memberi kesaksian saat peristiwa Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. Dia mengaku mendengar suara menggeleger bak petir hingga menggetarkan kaca jendela rumah penduduk. Hari itu hujan campur angin kencang. Tiba-tiba ada suara duar terdengar keras sekali sampai rumah atau kaca rumah bergetar, kata Junaenah. Masih dikutip dari kantor berita Indonesia antara Senin 11 Januari 2021. Menurut Junaenah, kala itu situasi tidak ada yang berbeda. Ada masyarakat yang melaut mencari rajungan sejenis kepiting, dengan kebanyakan masyarakat berada di dalam rumahnya berlindung dari hujan. Rumah Junaenah berada sekitar 200 meter dari bibir pantai. Pas dengar saya kaget. Ya Allah, suara apa itu? Karena besar sekali seperti bom. Tapi saya dan anak-anak tidak keluar karena saya kira hanya petir di tengah hujannya. Akhirnya kabar kejadian yang sebenarnya datang dan tersiar sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, setelah adanya pengumuman Kementerian Perhubungan bahwa satu pesawat maskapai Sriwijaya Air hilang kontak di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Kabar itu juga diperkuat oleh warga lainnya kembali dari melaut. Dari kabar yang dibawa nelayan melaut, warga Pulau Lancang mengetahui ledakan tersebut adalah berasal dari sebuah pesawat yang mengalami kejadian nahas jatuh di antara tempat mereka dengan Pulau Laki yang tak berpenghuni. Nelayan yang baru pulang mengabari bahwa di sana, yaitu perairan Pulau Lancang, Pulau Laki, ada pesawat yang jatuh. Saat langsung ingat, oh
Mungkin itu yang siang tadi, 1 jam. Saya kira petir sangat besar, ucap Marsu, Ketua RT 01001 RW 001 Pulau Lancang. Marsu menyebutkan seketika mendapatkan kabar tersebut, banyak warga Pulau Lancang yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat yang akhirnya diketahui merupakan milik Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor register PK-CLC. Akhirnya pihak berwenang di sini berinisiatif untuk mengumpulkan warga dan melakukan pencarian sebisanya sampai dihentikan sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, menurut ucap Marsu. Itulah yang bisa saya sampaikan dan informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.